Assalamualaikum sobat semua. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kamu membayangkan sebuah rencana militer rahasia yang disusun oleh negara kuat justru menjadi awal kehancurannya sendiri? Itulah yang saat ini diduga sedang terjadi di balik strategi Israel di kawasan Laut Merah. Semua berawal dari satu rencana yang mereka anggap sebagai kunci pengendali kekuatan di Timur Tengah. Tapi siapa sangka rencana itu membuka celah besar yang dimanfaatkan oleh Iran dan kelompok Houthi. Sebuah celah yang sangat fatal dan tidak disadari oleh Tel Aviv sejak awal. Di balik meja rapat rahasia di dalam bunker Kementerian Pertahanan Israel, para jenderal dan petinggi intelijen duduk mengelilingi peta besar kawasan. Titik-titik merah kecil tersebar di beberapa lokasi strategis. Mereka menamai operasi ini sebagai strategi pemutus nadi logistik musuh. Target utama mereka adalah Laut Merah dan jalur-jalur pelayaran yang melintas di sekitarnya. Dalam pemikiran mereka, jika kawasan Laut Merah bisa dikendalikan dengan ketat, maka Iran dan kelompok yang didukungnya seperti Houthi di Yaman akan kesulitan bergerak. Karena hampir semua suplai senjata, bahan bakar, dan dukungan logistik lainnya mengalir lewat laut. Israel melihat potensi besar di kawasan tersebut. Mereka pun mulai menjalin komunikasi lebih intensif dengan Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya. Dengan dalih menjaga keamanan jalur perdagangan internasional, mereka menyusun operasi militer yang tampak defensif di permukaan. Padahal tujuannya adalah membangun blokade tidak resmi untuk mempersempit ruang gerak lawan. Kapal-kapal tempur ditugaskan untuk berpatroli. Drone mata-mata ditempatkan di sejumlah titik pengawasan. Dan sistem intelijen siber mulai mengumpulkan data pergerakan kapal yang dicurigai. Semua langkah ini dilakukan dalam senyap. Israel tidak ingin dunia tahu bahwa mereka sedang mempersiapkan gerakan besar. Terutama karena situasi global saat itu masih cukup panas akibat konflik di jalur Gaza dan meningkatnya ketegangan antara Iran dan Barat. Mereka ingin terlihat netral, padahal diam-diam mengatur bidak-bidaknya di medan yang lebih luas. Di Yaman, kelompok Houthi yang dikenal militan dan loyal terhadap Iran sedang menghadapi tekanan besar. Serangan udara dan gangguan suplai logistik mulai dirasakan. Jalur-jalur darat yang biasa mereka gunakan untuk mendapatkan bantuan dari luar semakin sulit ditembus. Dan satu-satunya harapan mereka untuk bertahan adalah jalur laut. Khususnya kawasan Bab el-Mandeb, sebuah selat sempit di ujung selatan Laut Merah. Israel tahu itu. Dan disitulah mereka mulai mengarahkan perhatian penuh. Mereka percaya bahwa jika titik ini bisa dikunci, maka Houthi akan lumpuh dalam beberapa minggu. Mereka menganggap bahwa ini adalah strategi emas. Dan seperti biasanya, mereka merasa yakin bahwa lawan-lawannya tidak akan mampu membaca langkah ini. Namun disinilah kesalahan pertama terjadi. Rencana Israel terlalu fokus pada kekuatan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa Iran bukanlah musuh yang biasa. Iran bukan kelompok gerilyawan kecil yang bergerak tanpa koordinasi. Ini adalah negara dengan intelijen kelas dunia, punya pengalaman panjang di medan konflik, dan memiliki jaringan informasi yang sangat dalam di seluruh kawasan. Intelijen Iran mulai mencium pergerakan Israel. Mereka melihat pola aneh dalam lalu lintas kapal militer dan sipil. Terdapat peningkatan aktivitas radar dan sinyal komunikasi di wilayah yang biasanya sepi. Dan mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang disiapkan. Mereka tidak langsung bereaksi. Mereka membiarkan Israel merasa aman dan percaya bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Di balik diamnya Iran, sebenarnya sedang berlangsung analisis besar. Para analis militer di Teheran mulai menggambar ulang peta kawasan. Mereka mengkaji setiap kemungkinan, termasuk bagaimana Israel akan memanfaatkan Laut Merah sebagai alat tekan. Dan lebih dari itu, mereka mulai mencari celah kecil yang mungkin terlewat oleh pihak Israel. Disinilah keangkuhan Israel mulai menjadi bumerang. Mereka terlalu percaya bahwa kekuatan teknologi dan koordinasi dengan Barat akan menutup semua celah. Padahal dalam strategi militer, terlalu fokus pada satu titik justru bisa membuka kelemahan di sisi lain. Dan itu yang tidak mereka perhitungkan dengan matang. Dalam waktu beberapa minggu, Israel mulai membangun pos pengawasan laut di beberapa titik. Mereka juga mendirikan stasiun radar sementara yang terhubung langsung ke pusat komando di Tel Aviv. Drone pengintai mulai beroperasi hampir 24 jam. Dan patroli laut mulai diperluas hingga mendekati perairan internasional.
Semua ini dilakukan untuk menciptakan zona pengaruh yang tidak resmi tapi efektif. Mereka tidak mengumumkan blokade. Tapi setiap kapal yang lewat diperiksa secara diam-diam. Ada tekanan diplomatik terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa logistik ke Yaman. Dan Israel mulai mengumpulkan data-data penting untuk melumpuhkan rantai pasokan. Sementara itu di daratan, mereka melobi negara-negara Arab di sekitar kawasan agar ikut mendukung strategi ini. Dengan janji stabilitas dan keamanan jalur perdagangan, Israel berusaha menciptakan narasi bahwa semua ini untuk kepentingan bersama. Padahal pada kenyataannya, tujuan utama tetap untuk menekan kekuatan Houthi dan mengisolasi Iran dari sekutu lapangannya. Tapi strategi sebesar ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa risiko. Semakin luas gerakan Israel, semakin besar pula celah yang bisa muncul. Dan disinilah letak kegagalan awal mereka. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil sedang diamati dengan sangat teliti oleh lawan-lawannya. Iran bukan hanya mencatat pola pergerakan kapal. Mereka juga menganalisis logistik, durasi rotasi pasukan, dan bahkan mencurigai adanya jalur komunikasi satelit yang tidak biasa. Dan perlahan tapi pasti, mereka mulai menyusun respons yang sangat tenang namun mematikan. Rencana Israel yang disebut sebagai langkah taktis untuk menciptakan tekanan strategis, justru menjadi ladang jebakan bagi mereka sendiri. Mereka terlalu fokus pada Houthi. Mereka lupa bahwa saat mereka membuka banyak titik pengawasan dan pos tempur di laut, mereka juga sedang membuka diri terhadap serangan tidak terduga. Dan ini hanya awal dari serangkaian serangan balasan yang akan mengguncang perairan Laut Merah dan seluruh kawasan Teluk. Di balik keheningan medan politik Timur Tengah, selalu ada permainan yang tidak terlihat. Dan dalam perang modern, bukan peluru atau rudal yang lebih dulu bergerak, melainkan informasi dan kecerdasan. Inilah yang disadari oleh Iran ketika mereka mulai melihat gelagat aneh dari perairan Laut Merah dan sekitarnya. Israel tampak terlalu aktif, terlalu sibuk, dan terlalu banyak memainkan bidak untuk sesuatu yang tidak diumumkan ke publik. Di ruang kendali intelijen Iran, data pergerakan satelit mulai dikumpulkan. Mereka melihat pola tidak biasa dari kapal-kapal perang Israel dan Sekutu Barat. Beberapa kapal terlihat menetap lebih lama dari biasanya di kawasan tertentu. Ada pula sinyal komunikasi militer yang meningkat tajam dalam 2 bulan terakhir. Semua ini menandakan bahwa ada rencana yang sedang bergerak di balik layar. Iran tidak langsung panik. Justru sebaliknya. Mereka tenang. Mereka mulai menyusun tim analis untuk memetakan apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Israel. Dalam dunia spionase dan strategi militer, ketenangan adalah kekuatan. Iran tahu bahwa Israel sedang mencoba membangun ilusi kendali. Dan jika mereka ikut terbawa emosi, maka itulah kekalahan pertama. Para analis di Teheran mulai memetakan kemungkinan. Satu demi satu data pergerakan kapal dikaji. Waktu sandar, arah patroli, intensitas komunikasi antar pos militer, hingga pola sinyal drone yang melintas dari satu wilayah ke wilayah lain. Semua ini dirangkai seperti potongan puzzle besar. Dan satu titik mulai terlihat terang. Israel tidak sedang melakukan operasi biasa. Mereka sedang mencoba membentuk lingkaran tekanan di sekitar Yaman. Lebih tepatnya di jalur suplai Houthi. Dan bukan hanya itu. Mereka ingin memutus hubungan antara Iran dan kelompok yang mereka anggap proksi. Mereka ingin membuat Iran lumpuh secara tidak langsung dengan menyerang yang paling lemah. Tapi disinilah Israel salah perhitungan. Mereka terlalu meremehkan kapasitas Iran dalam memahami taktik-taktik klasik seperti ini. Iran bukan pemain baru dalam dunia pertempuran asimetris. Mereka terbiasa bergerak dalam diam. Terbiasa menghadapi musuh yang lebih kuat secara teknologi. Dan yang paling penting, mereka tahu bahwa reaksi terburu-buru justru akan membuat mereka jatuh ke dalam perangkap. Di balik tembok-tembok markas militer Iran, rapat-rapat digelar tanpa banyak suara. Tidak ada pengumuman. Tidak ada propaganda. Yang ada hanya perhitungan. Bahwa setiap langkah Israel justru membuka lebih banyak celah. Salah satu hal yang disadari Iran adalah bahwa Israel tidak punya cukup sumber daya untuk menjaga semua titik yang mereka awasi. Mereka menyebar kekuatan terlalu luas. Mereka menyangka bahwa kekuatan teknologi bisa menggantikan kekuatan manusia dan intelijen lokal. Padahal medan laut dan darat di sekitar Laut Merah sangat kompleks.
Dan satu kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar. Iran kemudian mulai mengaktifkan jaringan informasinya di kawasan. Mereka tidak hanya mengandalkan satelit. Mereka juga mengaktifkan kontak-kontak intelijen di berbagai negara, termasuk Yaman, Sudan, dan bahkan sebagian pelabuhan kecil di Afrika Timur. Semua ini untuk membentuk gambaran utuh tentang apa yang sedang dilakukan Israel. Saat Israel fokus pada pengawasan utama di jalur pelayaran Bab el-Mandeb, Iran justru mengalihkan perhatian ke jalur-jalur alternatif. Mereka mempelajari celah kecil, dermaga tua, pelabuhan nelayan, bahkan pantai terpencil yang bisa digunakan untuk memindahkan logistik tanpa diketahui radar militer. Dan lebih dari itu, Iran juga mengkalkulasi waktu. Kapan kapal Israel patroli? Berapa lama mereka tinggal? Kapan mereka mengisi bahan bakar? Dan kapan sistem radar mereka aktif penuh? Semua ini untuk menyusun pola waktu yang bisa menjadi jalan masuk bagi langkah selanjutnya. Bukan hanya itu, Iran juga menggunakan kekuatan diplomasi diam. Mereka mendekati beberapa negara dengan pendekatan ekonomi, memberikan bantuan tanpa suara, mendukung logistik secara tidak langsung, dan membentuk ikatan baru yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Dalam strategi ini, Iran tidak bergerak sendiri. Mereka mulai memperkuat komunikasi dengan Houthi, tapi bukan dalam bentuk perintah, melainkan dialog taktis, berbagi informasi, berbagi kemungkinan, dan berbagi titik lemah musuh. Hubungan Iran dengan Houthi bukan seperti komando militer langsung, tapi lebih seperti mitra dalam perlawanan. Iran memberi data, Houthi mengeksekusi sesuai kondisi lapangan, dengan kebebasan manuver yang luas. Dan ini justru menjadi keunggulan utama yang Israel tidak miliki. Di markas Houthi, sinyal-sinyal informasi dari Iran diterima. Peta baru mulai digambar. Arah serangan tidak lagi berfokus pada wilayah yang diawasi Israel. Mereka justru memilih jalur yang terabaikan. Wilayah yang dianggap terlalu kecil untuk dijaga. Dan tempat-tempat yang sebelumnya tidak punya nilai strategis, kini menjadi jalur logistik utama. Iran juga memberikan dukungan teknologi, bukan dalam bentuk senjata besar, tapi komponen kecil yang bisa dirakit di dalam negeri. Sistem navigasi sederhana, modul pelacak, bahkan drone kecil dengan kemampuan intai jarak dekat. Semua ini dikirim melalui jalur yang sangat tersembunyi. Dan disinilah kekuatan Iran mulai terasa. Mereka tidak perlu mengirim kapal perang besar, tidak perlu mengerahkan pasukan langsung. Cukup dengan informasi, dukungan kecil, dan pemahaman mendalam tentang celah yang dibuka musuh. Israel masih belum sadar bahwa mereka sedang diawasi. Setiap kali mereka merasa berhasil menutup satu jalur, dua jalur lain muncul di tempat lain. Dan di balik itu semua, Iran tersenyum tenang. Karena mereka tahu bahwa musuh yang merasa mengendalikan medan justru sedang membuka dirinya terhadap serangan yang lebih dalam. Strategi Iran bukan hanya bertahan, tapi menunggu. Dan saat waktu yang tepat tiba, mereka akan menyambut Israel dengan cara yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Chapter ini belum berakhir, dan permainan masih terus berjalan. Tapi satu hal kini menjadi jelas, bahwa rencana besar Israel yang dibangun dengan kekuatan dan teknologi tinggi, ternyata sedang dilawan oleh kekuatan yang lebih halus, lebih sabar, dan lebih dalam dari yang bisa dibaca oleh radar atau satelit. Setelah Iran membaca celah besar dari rencana Israel yang terlalu fokus pada kekuatan sendiri, giliran kelompok Houthi yang menjadi pion utama dalam memainkan kejutan di medan yang tidak diperhitungkan. Houthi bukan sekadar kelompok militan biasa. Mereka adalah kelompok yang lahir dari tekanan, berkembang dalam keterbatasan, dan bertahan hidup di tengah medan yang nyaris mustahil ditaklukkan oleh logika militer konvensional. Di saat Israel sibuk membangun titik-titik pengawasan di jalur pelayaran utama, di saat radar mereka fokus pada kapal besar dan drone pengangkut, di saat satelit mereka terus memindai pergerakan udara dan sinyal militer, Houthi justru memilih bergerak dalam senyap. Bukan di laut terbuka, bukan lewat jalur utama, melainkan lewat daratan dan perairan kecil yang tidak dianggap penting. Di pegunungan Yaman Utara, pasukan Houthi mulai melakukan konsolidasi.
Mereka berkumpul dalam kelompok kecil, membawa peralatan ringan, dan menyusun strategi penyusupan lewat jalur-jalur tersembunyi yang hanya diketahui oleh penduduk lokal. Mereka tidak membawa kendaraan berat, tidak membawa senjata besar. Yang mereka bawa adalah niat, kesabaran, dan informasi dari jaringan Iran yang sudah mereka terima beberapa pekan sebelumnya. Mereka mulai bergerak dari arah yang sama sekali tidak disangka. Bukan dari pelabuhan utama di Hudaidah. Bukan dari wilayah-wilayah yang selama ini dijaga oleh koalisi Arab. Mereka justru menyusup dari jalur-jalur air kecil, muara sungai, dan kanal-kanal tua yang terhubung ke pantai-pantai terpencil di barat daya Yaman. Tempat-tempat ini tidak memiliki pelabuhan resmi, tidak ada menara kontrol, dan tidak pernah masuk dalam peta pengawasan radar Israel. Di tempat-tempat seperti inilah Houthi mulai mengalirkan senjata rakitan, komponen drone, dan rudal jarak pendek yang bisa dirakit di lokasi. Mereka tidak lagi bergantung pada suplai luar secara penuh, karena yang dikirim bukan senjata utuh, melainkan potongan, modul, dan komponen ringan yang disamarkan dalam kontainer sipil. Kontainer yang dibawa oleh perahu-perahu nelayan kecil, yang setiap hari mondar-mandir di perairan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan disinilah kecerdikan mereka terlihat. Houthi tahu bahwa Israel dan Sekutu Barat memiliki keunggulan dalam teknologi pengawasan. Mereka tahu bahwa radar akan menangkap sinyal elektronik, bahwa drone akan membaca panas tubuh dan pergerakan besar. Maka yang mereka lakukan adalah menghindari semua itu. Bergerak dalam kelompok kecil, menggunakan jalur yang tidak padat, dan menyatu dengan aktivitas warga sipil sehari-hari. Di satu titik, mereka bahkan menyusupkan logistik lewat jalur unta yang dulu digunakan di zaman kekhalifahan. Jalur ini melewati dataran tinggi dan lembah yang tidak bisa diakses kendaraan modern. Tapi bagi Houthi, itu adalah keunggulan. Karena mereka bisa bergerak tanpa diketahui radar, tanpa meninggalkan jejak elektronik, dan tanpa membiarkan musuh membaca arah mereka. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, jaringan suplai baru mulai terbentuk. Tidak seperti sebelumnya yang terpusat, kini tersebar, bercabang, dan tidak memiliki titik pusat yang bisa dihancurkan dengan satu serangan. Houthi membagi pasokan mereka dalam unit-unit kecil, yang setiap unitnya bisa berdiri sendiri dan menyerang sesuai kondisi lokal. Dan bukan hanya soal logistik, informasi pun menjadi senjata utama. Houthi mendapat update langsung dari jaringan intelijen Iran tentang kapan radar Israel aktif penuh, kapan drone patroli melintas, dan kapan kapal pengintai berhenti karena kelelahan bahan bakar. Dengan informasi ini, mereka tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam, dan kapan harus menyerang. Serangan-serangan awal Houthi tampak tidak signifikan. Mereka meluncurkan beberapa drone kecil ke arah kapal dagang yang dianggap terkait dengan Barat. Mereka menembakkan rudal ke arah pelabuhan Sekutu, dan sesekali menutup jalur pelayaran dengan ranjau laut rakitan. Tapi semua itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengganggu, untuk mengalihkan perhatian, dan untuk membuat Israel kehilangan fokus. Strategi ini bekerja lebih cepat dari yang dibayangkan. Kapal-kapal dagang mulai mengalihkan jalurnya ke perairan yang lebih jauh. Biaya logistik melonjak, dan tekanan ekonomi mulai terasa di negara-negara yang tergantung pada jalur Laut Merah. Sementara itu, Houthi terus memperluas jaringan serangan. Bukan dengan jumlah besar, tapi dengan serangan-serangan kecil yang dilakukan terus-menerus. Tanpa pola, dan tanpa arah yang jelas. Inilah yang membuat Israel mulai kehilangan kendali. Karena strategi mereka dibangun untuk menghadapi musuh yang bergerak konvensional. Bukan musuh yang menyusup dari pantai nelayan, menggunakan unta, dan menyerang dari balik bukit tanpa meninggalkan jejak sinyal. Lebih parah lagi, di saat Israel mulai mengerahkan lebih banyak kapal perang untuk menjaga jalur utama. Jalur alternatif yang dianggap tidak penting justru menjadi pusat pergerakan Houthi. Dan bukan hanya untuk suplai senjata, tapi juga untuk pelatihan pasukan, pengujian drone, dan koordinasi antar unit serangan. Pada titik ini, serangan Houthi mulai lebih berani. Mereka mengincar kapal-kapal militer kecil,
Mereka menyerang titik-titik pengawasan Israel yang baru dibangun. Dan mereka mulai mengklaim wilayah laut sebagai zona perang. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Dan yang paling mengejutkan adalah Houthi mulai menggunakan sistem rudal jarak menengah yang selama ini dianggap tidak mungkin mereka miliki. Rudal ini tidak besar, tapi cukup presisi, dan bisa menjangkau target sejauh 300 hingga 500 km. Cukup untuk mengganggu jalur pelayaran utama dan bahkan pangkalan militer di seberangnya. Israel mulai panik. Mereka sadar bahwa yang mereka hadapi bukan lagi kelompok pemberontak biasa. Ini adalah kekuatan baru yang lahir dari tekanan dan dibekali strategi kelas dunia oleh Iran. Mereka mulai menyadari bahwa fokus mereka yang terlalu sempit telah membuat mereka buta terhadap manuver kecil yang perlahan menjadi ancaman besar. Kapal perang mereka mulai kewalahan. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Dan pasukan darat mulai kelelahan menghadapi serangan gerilya laut yang datang tiba-tiba. Dan yang paling menyakitkan adalah rakyat Israel sendiri mulai bertanya, untuk apa semua ini? Mengapa perairan yang dulu aman kini berubah menjadi ladang perang yang tidak mereka pahami? Dan di balik semua itu, kelompok Houthi tetap tenang, tetap bergerak dalam senyap, dan tetap menggunakan strategi yang sama. Bergerak lewat jalur yang tidak disangka, menyerang dari arah yang tidak diperhitungkan, dan menggunakan kekuatan kecil untuk mengguncang kekuatan besar. Chapter ini menandai fase baru dalam konflik yang lebih luas. Sebuah babak di mana kelompok kecil berhasil memukul balik kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan modal informasi, kesabaran, dan keberanian untuk bergerak di luar logika militer modern. Di saat Israel merasa punya kendali penuh atas Laut Merah dan jalur perdagangan internasional, mereka mulai kehilangan arah saat laporan demi laporan kerusakan muncul dari lapangan. Kapal-kapal mereka mulai diserang bukan hanya di satu titik, tapi di beberapa area sekaligus. Serangan itu tidak masif, tapi mengganggu, menguras sumber daya, dan yang paling buruk, mengikis rasa aman pasukan mereka. Awal mulanya dianggap sebagai gangguan biasa, mungkin dari simpatisan atau kelompok kecil yang tidak terorganisir. Tapi semakin hari, polanya menjadi jelas. Serangan selalu datang ketika pergantian shift. Saat kapal sedang mengisi ulang bahan bakar, atau saat cuaca buruk membuat sensor mereka sedikit melemah. Artinya, ada perhitungan, ada pengawasan, dan ada kecerdasan di balik semua ini. Komandan Israel mulai mempertanyakan laporan intelijen. Mengapa serangan-serangan ini bisa lolos dari pantauan? Mengapa jalur logistik mereka disusupi dengan sangat mudah? Dan yang lebih mengganggu, mengapa pasukan Houthi bisa menyerang lalu menghilang tanpa jejak? Tidak tertangkap radar, tidak tertangkap drone, dan tidak bisa dikejar. Dari sini, kekhawatiran berubah menjadi kepanikan tersembunyi. Dalam rapat militer tingkat tinggi, Israel mulai menyadari bahwa sistem yang mereka bangun ternyata hanya efektif menghadapi perang konvensional. Tapi di hadapan lawan yang fleksibel dan taktis, sistem itu jadi seperti menara pasir di tengah ombak. Kapal-kapal perang Israel mulai ditarik mundur untuk diperiksa. Beberapa mengalami gangguan sistem komunikasi. Yang lainnya rusak akibat ledakan kecil yang tidak bisa dijelaskan. Drone mereka jatuh tanpa sebab. Dan satelit intelijen mulai terganggu oleh sinyal-sinyal asing yang berasal dari jalur-jalur yang tidak dipantau sebelumnya. Ini bukan hanya perang fisik. Ini adalah perang elektronik. Dan Israel tahu, mereka mulai kalah di dalamnya. Di markas komando, peta-peta digital mulai berubah. Titik-titik yang tadinya dianggap aman kini diberi tanda merah. Jalur pelayaran yang sebelumnya terbuka, sekarang jadi jalur berisiko tinggi. Dan yang paling membuat cemas, data dari perusahaan pelayaran internasional menunjukkan bahwa kapal dagang mulai menghindari Laut Merah. Mereka memilih memutar lewat Afrika Selatan, yang artinya biaya meningkat tajam, dan tekanan ekonomi mulai menghantam balik Israel dan sekutunya. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel ikut gelisah. Mereka mengirim tambahan armada ke Teluk Aden, mengaktifkan sistem pertahanan udara di kapal induk,
dan bahkan menempatkan rudal Patriot di beberapa titik strategis. Tapi itu semua justru memperburuk situasi. Kehadiran militer besar-besaran justru menjadi pemicu eskalasi dan memberi alasan tambahan bagi kelompok Houthi untuk menyerang lebih sering. Dalam beberapa hari, kapal perang Amerika menjadi target utama. Rudal-rudal Houthi mulai diarahkan ke sana. Tidak untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka tahu, bahwa mereka bisa, dan bahwa mereka tidak takut. Dan serangan ini menyebar seperti gelombang kecil yang merambat pelan tapi pasti. Media internasional mulai memberitakan kerugian kapal dagang. Asuransi Laut Merah melonjak. Perusahaan global mulai mengeluarkan pernyataan resmi tentang pengalihan jalur. Dan negara-negara Timur Tengah yang sebelumnya netral mulai bersikap. Beberapa di antaranya diam-diam mengurangi kerjasama logistik dengan Israel. Karena mereka melihat bahwa konflik ini bukan lagi sekadar soal Yaman, tapi sudah berubah menjadi cermin dari kegagalan strategi Israel di kawasan. Di sisi lain, Iran tidak mengeluarkan satu peluru pun. Tidak satu pun kapal perang mereka dikirim. Tidak satu pun drone mereka terbang di langit Laut Merah. Semua dikerjakan oleh Houthi. Dan inilah yang membuat Israel makin bingung. Mereka tidak punya musuh untuk disalahkan secara langsung. Tidak ada pangkalan musuh yang bisa dibom. Karena semuanya terjadi dari tempat-tempat yang tidak bisa dilacak. Israel mulai menekan negara-negara Arab lain untuk ikut campur. Tapi responsnya dingin. Beberapa bahkan merasa ini adalah akibat dari ambisi Israel sendiri, yang terlalu percaya pada kekuatan, terlalu meremehkan perlawanan kecil, dan terlalu yakin bahwa mereka bisa mengontrol segalanya dengan teknologi. Dan semakin hari, situasi makin rumit. Di internal Israel, terjadi perdebatan keras antara petinggi militer dan pemerintah. Ada yang menyarankan serangan besar-besaran ke Yaman. Ada yang mendorong kerjasama dengan Saudi. Tapi yang lainnya mulai berpikir untuk mundur perlahan. Karena dampak ekonomi sudah mulai terasa. Dan citra mereka di mata dunia mulai terguncang. Lebih dari itu, pasukan di lapangan mengalami kelelahan mental. Mereka berjaga siang malam tanpa kepastian. Karena tidak tahu kapan dan dari mana serangan akan datang. Kadang dari laut, kadang dari udara, kadang dari pesisir terpencil, dan kadang muncul begitu saja dari balik kabut malam. Rasa takut mulai menyebar. Bukan karena kekuatan senjata Houthi, tapi karena ketidakpastian yang terus berlangsung. Israel terbiasa melawan dengan kejelasan. Tapi kali ini, mereka menghadapi lawan yang tidak bermain sesuai aturan. Dan dari kejauhan, Iran hanya menonton, tenang, tanpa perlu turun tangan langsung. Karena semua langkah Israel perlahan berubah menjadi senjata makan tuan. Semua rencana licik yang mereka bangun ternyata membuka celah besar yang justru dimanfaatkan oleh musuh mereka. Hingga titik ini, perang belum benar-benar pecah. Tapi Israel sudah mulai merasakan kekalahan secara psikologis. Dan itu lebih berbahaya daripada serangan langsung. Karena kehancuran yang paling dalam adalah ketika rasa percaya diri mulai runtuh dari dalam. Ketika serangan demi serangan dari kelompok Houthi terus mengguncang jalur pelayaran utama Laut Merah. Dan ketika Israel serta sekutunya mulai menunjukkan kegagapan dalam respons. Dunia internasional akhirnya tidak bisa lagi diam. Media global mulai memberitakan kekacauan ini secara lebih intens. Mereka menyebutnya sebagai salah satu gangguan logistik terburuk sejak krisis Suez. Negara-negara di Eropa mulai menerima laporan keterlambatan distribusi. Harga barang mulai naik. Biaya pengiriman melonjak hingga 2 kali lipat. Dan dalam waktu singkat, rantai pasokan dunia mulai terancam macet. Semua ini berawal dari satu hal sederhana. Konflik yang dianggap kecil di Laut Merah. Yang diremehkan oleh banyak negara, terutama Israel. Di ruang rapat PBB, perwakilan dari berbagai negara mulai angkat bicara. Mereka menuntut deeskalasi. Meminta semua pihak menahan diri. Tapi saat mata tertuju pada Israel, negara itu justru menunjukkan sikap keras kepala. Mereka menyalahkan Houthi, menyalahkan Iran, dan menyebut diri mereka sebagai korban. Namun sikap itu mulai kehilangan daya. Karena dunia melihat
bahwa Houthi bukan menyerang sembarangan. Mereka menyerang kapal-kapal tertentu yang punya koneksi dengan Israel atau Barat. Dan mereka melakukannya dengan cara yang menunjukkan kontrol, bukan brutal. Dan inilah yang membuat banyak negara mulai mempertanyakan narasi Israel. Amerika yang selama ini jadi pelindung utama Israel mulai terbagi sikapnya. Di Washington DC, Kongres pecah dua kubu. Ada yang mendesak tindakan militer besar-besaran ke Yaman. Ada juga yang menyarankan penarikan mundur armada. Karena mereka sadar, semakin lama bertahan di Laut Merah, semakin besar biaya yang harus ditanggung. Dan belum tentu hasilnya sebanding. Di balik layar, negara-negara seperti Cina dan India mulai menyusun strategi baru. Mereka mengatur ulang jalur dagang, mengalihkan logistik ke jalur darat dan udara, dan mulai menjalin komunikasi dengan negara-negara Teluk yang sebelumnya netral. Mereka tidak mau terjebak dalam konflik Israel, dan lebih memilih jalan aman. Meskipun itu berarti mulai menjauh dari kerjasama logistik dengan Tel Aviv. Sementara itu, Houthi justru mulai mendapatkan pengakuan tak langsung. Beberapa media barat mulai menyebut mereka sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Bukan karena mereka besar, tapi karena dampak yang mereka ciptakan. Dalam sejarah modern, belum pernah ada kelompok militan kecil yang mampu mengguncang ekonomi dunia dengan cara seperti ini. Tekanan internasional terhadap Israel mulai terasa. Beberapa negara mitra dagang mulai membekukan kontrak jangka panjang. Perusahaan-perusahaan pelayaran besar mengumumkan jeda operasi di wilayah tersebut. Dan yang paling mengejutkan, negara-negara Afrika Timur mulai menutup akses logistik Israel ke pelabuhan mereka. Mereka tidak ingin menjadi sasaran dalam konflik yang tidak mereka pahami. Di dalam negeri Israel, tekanan semakin besar. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Mereka bertanya, mengapa negara yang katanya punya sistem pertahanan terbaik dunia bisa dibuat kalang kabut oleh kelompok yang bahkan tidak punya angkatan laut resmi? Protes-protes kecil mulai bermunculan. Isu ekonomi dalam negeri mulai goyah. Dan dukungan terhadap kebijakan agresif pemerintah mulai menurun. Disinilah kekuatan Houthi dan Iran mulai terlihat nyata. Mereka tidak harus memenangkan pertempuran besar. Cukup menciptakan kekacauan kecil, tapi berulang dan terarah. Lalu membiarkan dunia menyaksikan Israel terpukul dari sisi yang tidak mereka antisipasi. Secara diplomatik, Israel mulai terisolasi. Dukungan penuh dari sekutu tradisionalnya tidak lagi solid. Dan negara-negara Arab yang dulunya takut bicara, kini mulai bersuara. Mereka melihat celah. Mereka mencium kelemahan. Dan mereka tahu, ini saat yang tepat untuk menekan balik. Tanpa harus mengangkat senjata. Iran sendiri tetap diam. Mereka tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Tidak tampil di media. Tidak menggertak. Mereka membiarkan dunia menebak-nebak peran mereka. Dan itu jauh lebih menakutkan. Karena ketidakpastian menciptakan kecemasan yang lebih besar daripada serangan langsung. Israel akhirnya terjebak dalam situasi yang mereka ciptakan sendiri. Rencana licik mereka yang ingin mendominasi jalur perdagangan laut berubah menjadi bumerang. Dan kini, mereka berdiri sendirian. Dikelilingi oleh tekanan. Oleh opini publik yang mulai berubah, dan oleh realitas bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan kekuatan militer. Dunia kini menyaksikan bahwa dalam konflik modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang punya senjata lebih besar, tapi oleh siapa yang bisa membaca celah, bergerak dalam bayangan, dan memanfaatkan kelemahan musuh. Dan di babak ini, kelompok kecil dari Yaman yang dulu diremehkan telah mencetak sejarah, membalik peta kekuasaan di Laut Merah, dan menempatkan Israel di sudut yang sulit mereka keluar darinya. Di tengah tekanan internasional yang semakin kuat, dan opini publik dunia yang mulai berubah arah, Israel sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus bertahan dalam posisi defensif. Mereka butuh aksi, butuh pembalasan, sesuatu yang bisa menunjukkan kekuatan mereka dan mengembalikan rasa takut yang mulai pudar. Maka dalam ruang-ruang rapat tertutup, mereka mulai menyusun strategi diam-diam. Tidak dengan pengerahan armada besar,
Tidak dengan serangan terbuka, tapi dengan operasi rahasia yang ditujukan untuk menghantam pusat kendali Houthi di Yaman dan membuat jaringan mereka lumpuh total dalam satu kali serangan presisi. Israel mengandalkan jaringan intelijennya, menggunakan sinyal mata-mata dari drone, membajak komunikasi satelit, dan menyusupkan agen-agen lapangan ke wilayah perbatasan. Target utama mereka adalah depot senjata, pusat pelatihan, dan tempat persembunyian para komandan Houthi. Semuanya dirancang agar terlihat seperti kecelakaan lokal, bukan serangan langsung, agar tidak memancing reaksi internasional yang lebih keras. Malam itu, sejumlah rudal jarak jauh ditembakkan dari kapal selam Israel di Laut Arab. Tanpa suara, tanpa peringatan. Ledakan terjadi di wilayah-wilayah pegunungan terpencil di Yaman Utara. Beberapa target hancur. Dan Israel mengklaim dalam lingkaran internal mereka bahwa operasi berhasil. Mereka merasa sudah memberi pelajaran keras dan mulai menyiapkan siaran resmi yang rencananya akan dirilis beberapa hari kemudian. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kurang dari 12 jam setelah serangan, kelompok Houthi merilis pernyataan. Bukan dalam nada panik, bukan penuh kemarahan, tapi dengan tenang dan percaya diri. Mereka menyebut bahwa mereka telah memprediksi serangan itu sejak seminggu sebelumnya, dan bahkan telah mengosongkan semua titik target sebelum dihantam rudal. Tidak hanya itu, mereka menunjukkan rekaman video dari drone mereka sendiri, yang memperlihatkan jalur peluncuran rudal Israel, koordinat posisi kapal selam, dan pergerakan udara Israel sebelum serangan dilakukan. Houthi menahan informasi ini, lalu merilisnya sebagai bentuk tamparan balik, bahwa mereka tidak hanya bertahan. Mereka justru sudah ada satu langkah di depan. Dunia langsung geger. Karena dari video itu, bukan hanya Israel yang terlihat ceroboh, tapi juga terbongkarnya bahwa Israel melakukan pelanggaran wilayah laut internasional dan memicu ketegangan baru dengan negara-negara sekitar, termasuk Oman dan Pakistan, yang wilayah udaranya digunakan secara diam-diam untuk jalur rudal tersebut. Lebih dari itu, serangan Israel justru memperkuat simpati terhadap Houthi, yang sebelumnya dianggap pemberontak. Kini mulai dilihat sebagai kelompok perlawanan yang cerdas dan terorganisir. Beberapa negara mulai mengirim delegasi diam-diam ke sana untuk menjajaki potensi kerja sama logistik baru dan untuk memahami bagaimana kelompok kecil itu bisa membuat kekuatan sebesar Israel kehilangan kendali. Di dalam negeri Israel, operasi rahasia itu justru menimbulkan gelombang baru. Bocornya informasi menjadi sorotan. Parlemen mulai menyelidiki siapa yang membocorkan rencana dan bagaimana bisa Houthi tahu semua gerakan mereka. Beberapa pihak menyalahkan kesombongan militer yang terlalu percaya pada teknologi dan meremehkan kecerdikan musuh yang tidak punya satelit. Kehilangan kontrol narasi. Israel semakin ditekan dari segala arah. Sekutu mulai diam. Pers internasional mulai menggali lebih dalam. Dan rakyat Israel mulai mempertanyakan, apakah ini perang yang pantas diperjuangkan? Jika hasilnya hanya membuat mereka semakin terpojok. Yang paling menyakitkan, serangan itu tidak mematikan, tidak mengguncang struktur Houthi, justru memperkuat moral pasukan perlawanan, dan menciptakan gelombang dukungan baru dari kalangan muda di Timur Tengah, yang selama ini tidak terlalu peduli, tapi kini melihat bahwa melawan kekuatan besar ternyata mungkin, dengan cara yang cerdas, dan dengan konsistensi. Iran, mereka tetap tidak berkata apa-apa, tidak merespons, tidak membela, dan tidak mengaku, karena mereka tahu, balas dendam terbaik adalah saat musuh menjatuhkan dirinya sendiri. Serangan Israel, yang awalnya dirancang sebagai unjuk kekuatan terakhir, justru menjadi blunder besar. Mereka kehilangan muka, kehilangan dukungan, dan kehilangan kepercayaan pada kemampuan mereka sendiri. Semua ini bermula dari keyakinan bahwa mereka tak bisa disentuh. Tapi sekarang, mereka sadar bahwa yang paling berbahaya bukanlah musuh yang besar, tapi musuh yang sabar, yang tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus diam menunggu.
hingga lawannya menghancurkan diri sendiri dari dalam. Setelah blunder Israel yang membuka mata dunia, konflik yang awalnya dianggap sebagai gangguan regional di Laut Merah berubah menjadi titik balik dalam geopolitik modern. Dunia perlahan menyadari bahwa pusat kekuatan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya nuklir atau siapa yang punya kursi tetap di PBB, tapi oleh siapa yang bisa menciptakan pengaruh nyata di titik-titik vital dunia. Kelompok Houthi yang selama bertahun-tahun dianggap hanya sebagai perpanjangan tangan Iran, kini berdiri sebagai aktor independen yang menentukan arah, dengan kemampuan menyerang, bertahan, dan mengontrol jalur logistik global tanpa harus keluar dari wilayah mereka sendiri. Mereka tidak punya armada besar, tidak punya pangkalan luar negeri, tapi mereka berhasil memaksa kekuatan-kekuatan besar untuk menghitung ulang langkah mereka. Amerika Serikat, yang selama ini jadi tulang punggung pengamanan jalur perdagangan laut, mulai dikritik oleh sekutunya sendiri karena gagal melindungi kepentingan bersama. Perusahaan-perusahaan global mulai mencari opsi logistik baru dan pelabuhan-pelabuhan di Asia Timur, Afrika, serta Amerika Selatan mendapat lonjakan aktivitas karena redireksion jalur pelayaran. Cina dan Rusia melihat peluang besar. Tanpa ikut campur langsung, mereka mulai menawarkan kerjasama pengamanan jalur dagang alternatif. Mereka bicara soal sistem satelit baru, jalur kereta lintas benua, dan konektivitas darat yang tidak bergantung pada Laut Merah. Mereka paham bahwa dunia sedang mencari keseimbangan baru, dan mereka ingin jadi porosnya. Di kawasan Timur Tengah, dampaknya lebih terasa. Negara-negara yang sebelumnya enggan bersuara kini mulai mengambil sikap. Beberapa di antaranya membuka komunikasi diam-diam dengan Houthi, karena mereka melihat kelompok itu bukan lagi pemberontak, melainkan representasi dari kekuatan baru yang tidak bisa diabaikan. Israel, mereka mulai kehilangan pijakan. Dukungan internasional yang biasanya solid, kini mulai goyah. Bahkan di dalam negeri sendiri, pemerintah mulai dikritik oleh tokoh-tokoh senior militer dan intelijen. Mereka menyebut bahwa strategi Israel terlalu bergantung pada kekuatan dan tidak mampu membaca perubahan medan secara dinamis. Di jalur diplomatik, banyak negara mulai menjauh dari kebijakan agresif Israel. Mereka tidak ingin terseret ke dalam konflik panjang, apalagi jika hasilnya justru membuat kestabilan ekonomi global terganggu. Israel kini sendirian, dan dunia tidak lagi berebut untuk menjadi pelindungnya. Lebih dari itu, ada efek domino yang mulai terasa di beberapa wilayah lain yang selama ini terjajah atau tertindas. Semangat perlawanan bangkit. Mereka melihat Houthi sebagai bukti bahwa dominasi bisa dilawan, bahwa dengan konsistensi, kesabaran, dan kecerdikan, kekuatan besar bisa dipaksa bertekuk lutut tanpa perlu kekuatan yang setara. Gerakan-gerakan akar rumput mulai bermunculan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan strategi, dengan teknologi yang mereka pelajari dari taktik Houthi, dan dengan pemahaman bahwa opini publik global kini jauh lebih terbuka. Siapa yang mampu mengendalikan narasi? Dialah yang bisa membentuk ulang dunia. Iran, meskipun tidak terlihat, perlahan menuai hasil dari langkah senyap mereka. Pengaruh mereka di kawasan semakin besar, tanpa harus bertempur. Mereka menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang, yang dihormati karena ketenangan, bukan ditakuti karena ancaman. Peta kekuatan dunia berubah, dan semua dimulai dari satu titik kecil di Laut Merah. Satu kelompok kecil di pegunungan Yaman, yang dulunya dianggap tidak berarti, kini berdiri sebagai simbol bahwa dunia sudah memasuki era baru, di mana strategi mengalahkan jumlah, di mana kesabaran mengalahkan agresi, dan di mana rencana licik yang dibangun oleh kekuatan besar akhirnya menjadi senjata makan tuan yang tak bisa mereka hindari. Konflik Israel dengan kelompok Houthi dan dukungan samar Iran bukan sekadar perang senjata. Bukan tentang siapa yang lebih banyak pasukan, atau siapa yang punya sistem pertahanan paling canggih. Lebih dari itu, ini adalah pertarungan tentang kontrol informasi, pengaruh global, dan kemampuan bertahan dalam tekanan yang datang dari segala arah.
Dunia perlahan mulai memahami bahwa perang modern tidak lagi seperti di masa lalu. Tidak ada lagi medan perang yang jelas. Tidak ada lagi garis depan yang pasti. Serangan bisa datang dari drone tanpa awak, dari sinyal internet, dari rekaman video pendek yang menyebar lebih cepat daripada peluru. Kelompok seperti Houthi, yang tidak punya negara, tidak punya pabrik senjata, dan tidak duduk di kursi PBB, ternyata mampu mengubah arah sejarah. Bukan karena kekuatan mereka besar, tapi karena mereka menguasai seni perang era baru. Perang gerilya digital, perang opini publik, dan perang sabar, yang menunggu musuh membuat kesalahan sendiri. Israel selama ini percaya bahwa dominasi bisa dijaga lewat kekuatan, bahwa semua bisa dikendalikan dengan tekanan ekonomi dan militer. Tapi perang kali ini membuktikan sebaliknya, bahwa justru karena terlalu percaya diri, mereka gagal membaca pola baru, dan terlambat menyadari bahwa musuh sudah berubah. Bukan lagi kumpulan orang bersenapan tua, tapi jaringan yang tersebar, yang tidak bisa dihancurkan dengan satu serangan udara. Para analis militer di Barat mulai menyusun ulang doktrin. Mereka kini bicara tentang aktor non-negara yang memiliki efek strategis, tentang pentingnya fleksibilitas, dan tentang risiko overreaction. Karena terlalu cepat menekan, justru memperbesar simpati kepada musuh. Pola ini bukan hal baru. Dalam sejarah, selalu ada kekuatan besar yang tumbang bukan karena kalah di medan perang, tapi karena tidak mampu membaca tanda-tanda perubahan zaman. Kekaisaran Romawi, Uni Soviet, bahkan Amerika sendiri kini berada di persimpangan. Mereka harus memilih, terus mempertahankan dominasi dengan cara lama, atau belajar dari musuh kecil yang mampu membuat mereka kehilangan arah. Houthi dan Iran tidak sedang memaksakan kemenangan total. Mereka tahu batas, dan itu justru membuat mereka lebih berbahaya. Karena mereka tidak tergesa-gesa. Mereka bermain di waktu, dan memaksa lawan untuk terus bereaksi. Sementara mereka menunggu dan mengamati. Bagi dunia Islam, konflik ini menjadi cermin tentang bagaimana kehati-hatian bisa lebih kuat dari emosi, tentang pentingnya keteguhan dalam tekanan, dan bahwa kemenangan bukan selalu soal wilayah atau peta, tapi tentang mengubah persepsi dan memaksa musuh untuk dilihat apa adanya di mata dunia, tanpa topeng, tanpa narasi buatan. Wajah baru perang telah terbentuk, di mana satu rekaman drone bisa mengguncang peta geopolitik, di mana satu kelompok kecil bisa menjungkir-balikan harga minyak dan logistik global, dan di mana kekuatan tidak selalu ada di tangan negara besar, tapi di tangan mereka yang tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus diam menunggu badai menghantam sendiri. Akhirnya, konflik Israel dengan Houthi dan Iran bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang berhasil bertahan lebih lama, dan siapa yang mampu membuat dunia melihat kebenaran dari sisi yang selama ini dikaburkan. Dan dari sana, sejarah sedang menulis ulang dirinya sendiri, tanpa bunyi, tanpa pengakuan resmi, tapi nyata, dan tidak bisa diabaikan lagi.